Selamat pagi Bu Marja. Selamat pagi Mbak Nur. Hari ini kita akan melakukan percakapan observasi kelas sebelum saya masuk ke kelasnya Bu Marja untuk melakukan observasi. Nah, menurut selama ini adakah hal-hal yang menurut Bu Marja yang perlu Ibu Marja angkat bicarakan tentang di kelasnya Bu Marja? Secara garis besar mungkin dalam proses pembelajaran ya Bu, yang masih ada beberapa hal saya terkendala karena ada beberapa anak memang yang dalam kondisinya dia tidak memiliki kemampuan yang sama dengan teman-temannya, jadi ada perbedaan. Nah, sehingga terkadang saya masih bingung bagaimana caranya agar anak ini memiliki media untuk dia belajar juga bersama-sama dengan temannya, karena seringkali dia justru tidak belajar, dalam tanda kutip dia tidak belajar karena kondisinya memang ya seperti itu. Banyak sekali karakteristik anak yang saya kadang bingung mau seperti apakan ini supaya merata. Gitu. Nah, oke. Bu Marja bilang tadi bahwa bingung bagaimana supaya bisa merata. Nah, langkah-langkah apa yang bisa Ibu lakukan agar Ibu bisa memahami karakteristik peserta didik Ibu? Mungkin kalau misalnya sekarang saya dalam proses observasi karakteristiknya, saya mengamati bagaimana karakter belajarnya, dia lebih senang apa. Beberapa waktu ini saya sudah beberapa kali menggunakan video pembelajaran. Saya lihat ada beberapa anak yang lebih senang untuk menggunakan video pembelajaran. Kemudian saya juga pernah melakukan permainan sederhana, dan ada juga anak yang karakternya dia lebih aktif justru pada saat melakukan kegiatan tersebut. Ada juga yang senang menulis. Saya lihat ya dari kegiatan-kegiatan saya pembelajaran sebelumnya, disitulah saya melakukan observasi. Oh, anak ini memiliki ketertarikan di bidang ini, anak ini memiliki ketertarikan di bidang ini, seperti itu Bu. Kunci berarti Ibu melakukan pemetaan kebutuhan terhadap minat siswa. Baik. Nah, pada saat pembelajaran berikutnya nanti, tujuan pembelajaran apakah yang Ibu ingin capai? Untuk pembelajaran selanjutnya ini, karena berdasarkan dengan jadwal pembelajaran, kami sudah masuk di tema 9. Rencananya ini tema 9 subtema 1 pembelajaran 1. Area pengembangan apa yang Ibu ingin capai di situ? Untuk area pengembangannya saya ingin fokus kepada karakteristik belajar anak, kebutuhan belajar yang Ibu bilang tadi. Jadi saya ingin supaya anak-anak memiliki pengalaman belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya dan menghasilkan produk yang juga sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu Marja. Baik, nah pada saat Ibu Marja sudah tahu area pengembangan yang ingin dikembangkan. Nah, strategi seperti apa yang Ibu Marja akan gunakan pada saat pembelajaran? Ya, untuk strateginya yang pertama pasti observasi karakter anak, bagaimana dalam proses pembelajaran tersebut. Apakah karena nanti akan saya bagi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Ya, yang pertama itu observasi, yang kedua di sini akan saya kelompokkan sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang masuk dalam visual, kelompok visual, auditory, dan kinestetik. Nah, dari situ nanti saya memberikan materi yang berbeda, cara belajar, gaya belajar berbeda. Untuk anak-anak yang visual, rencananya saya ingin menampilkan video pembelajaran seperti itu. Kemudian untuk anak-anak yang memiliki ketertarikan di auditori, saya akan memberikan teks bacaan yang akan mereka bacakan dengan lantang. Untuk anak kinestetik, karena kebetulan materinya tentang zat tunggal dan zat campuran, saya ingin mereka melakukan praktikum langsung. Seperti itu. Menarik Bu Marja. Nah, sekarang dari hasil semua kegiatan rencana Ibu nanti, bagaimana caranya Ibu bisa mengetahui kegiatan tersebut berhasil atau tidak? Dengan kegiatan apakah yang akan dilakukan? Untuk kegiatan yang akan saya lakukan untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak, yang pertama tentu saja dengan evaluasi bagaimana kegiatan mereka dengan saya memberikan soal-soal atau pertanyaan. Setelah itu saya akan melakukan refleksi
bagaimana pembelajaran yang sudah mereka lakukan, bagaimana pengalaman belajar mereka, apakah pembelajaran itu menarik ataukah ada yang mungkin mereka kurang pahami, ataukah dalam pembelajaran ada yang kurang yang menurut mereka itu sulit mereka terima seperti itu. Dan itu juga berlaku untuk saya juga bisa lihat bahwa oh, saya memiliki kekurangan di sini. Jadi refleksi ini kami berdiskusi apa kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, Bu Marca. Menurut Bu Marca, apalagi yang perlu ditambahkan atau sudah cukupkah seperti itu? Untuk sekarang mungkin karena saya juga di kelas 5 belum benar-benar menggunakan IKM, saya baru dalam tahap itu saja. Namun pun kalau misalnya ada, karena di kelas Ibu Mawar sudah menggunakan IKM, ini kan baru pertama kali saya menggunakan pembelajaran diferensiasi karena belum menggunakan IKM. Dan saya cukup tertarik, sangat tertarik bahkan untuk menggunakan ini. Nah, untuk sekarang mungkin pemahaman saya, kemampuan saya baru sampai situ. Oleh karena itu saya bisa ditambahkan mungkin dalam kegiatan belajar saya seperti itu. Kalau menurut saya sih sudah, menurut apa yang Ibu sampaikan itu semua sudah sesuai dengan pembelajaran diferensiasi konten. Tapi nanti kita lihat langsung ke observasi nanti pada saat observasi. Baik, terima kasih banyak Bu Marca atas ini menarik sekali. Saya juga sangat tertarik. Saya juga banyak belajar hal baru dari Bu Marca. Terima kasih Ibu. Kehadirannya ya, coba didengarkan baik-baik namanya. Arjun Rumba. Ada Bu. Oh, kemarin izin ya. Coba sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bernyanyi dulu satu lagu yang menambah semangat kita untuk belajar. Kita cari lagu yang ada gerakannya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, silakan itu kembali ke tempatnya. Oke, jadi setelah menyanyikan lagu itu, apakah kalian semakin bersemangat untuk belajar? Ada yang tadi malas-malas tapi sudah fresh kembali, mungkin mengantuk dari rumah, setelah bergerak sedikit jadi semakin semangat. Oke, coba perhatikan kemarin. Nah, pada pertemuan sebelumnya di hari Sabtu kita sudah belajar apa yang kita pelajari di hari Sabtu kemarin? Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Ya, tentang iklan. Ya, kita sudah membahas sedikit ya. Kita sudah membahas sedikit tentang iklan. Ya, ada yang bisa jelaskan apa itu iklan? Atau pernahkah kita melihat iklan? Pernah melihat iklan? Ya, di mana biasa lihat iklan? Di HP. YouTube. Oke. Jadi hari ini kita masih belajar juga tentang iklan. Nah, kita sudah masuk dalam tema 9. Ya, tema 1 pembelajaran pertama. Jadi di dalam subtema 9 pembelajaran 1 ini kita masih belajar tentang iklan. Menurut kalian, kenapa penting kita belajar iklan? Apa pentingnya kita belajar iklan? Apa pentingnya kita belajar iklan? Apa? Nah, coba Fajrul, kenapa kita perlu belajar tentang iklan, Nak? Karena Bu, kita bisa tahu
menjadi referensi ya. Apa kita misalnya mencari sesuatu dengan melihat iklan, kita bisa tahu oh keunggulannya barang A dibandingkan dengan B mana yang lebih bagus. Jadi kita bisa lebih membeli dengan baik ya barang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kita belajar iklan, kita bisa lihat di situ, bisa membedakan manakah yang benar-benar ini fakta, mana yang hoax. Ya, mana yang betul, mana yang tidak. Ketika kita melihat, oh ini iklan betul, oh begini ciri-cirinya, oh ini bisa dikategorikan iklan, bukan hoax, bukan hanya berita-berita miring saja. Jadi hari ini di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ada beberapa hal yang mau kita pelajari. Yang pertama, dengan mengamati gambar iklan, siswa dapat menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak dengan tepat. Jadi nanti lewat pembelajaran ini kita tahu seperti apakah informasi yang ada di dalam gambar iklan. Selanjutnya, melalui demonstrasi, siswa dapat memperagakan iklan dengan percaya diri. Ini, melalui percobaan, siswa dapat mengelompokkan zat tunggal dan campuran. Nah, apa itu zat tunggal? Nanti kita pahami di dalam pembelajaran kita hari ini. Yang terakhir, melalui percobaan, siswa dapat melaporkan hasil percobaannya tentang zat tunggal dan campuran dengan sistematis. Membagi anak-anakku menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesiapan belajarnya. Nanti Ibu tampilkan sebuah foto dan juga video, jadi silakan diperhatikan dengan seksama ya. Bayangkan kalau kita bisa hidup sehat, tapi juga smart. Ya kalau pas lagi asik, nggak perlu terbisik. Yang kalau pas lagi sibuk, bisa selesai dengan terwujud. Video dan gambar yang sudah kalian lihat, adakah sesuatu yang menarik ataukah dari kata maupun dari gambar yang menurut kalian itu sesuatu yang baru, yang menarik menurut kalian, ataukah ada kata yang tidak kalian mengerti maksudnya ini apa? Smart. Oke. Ada yang lain? Ibu jawab dulu ini ya, apa itu smart? Smart itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya cerdas atau pintar. Ibu mau jelaskan dulu kegiatannya. Mulai dari yang di sini ya, yang senang dengan cara mendengar. Nah, di sini Ibu ada teks cerita, teks tentang berkaitan dengan zat ya, berkaitan dengan zat. Nah, jadi nanti Ibu bagikan ini, silahkan kalian baca dengan
dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Itu ada dua, satu tegang dan satu campuran. Contoh satu tunggal adalah emas 24 karat, besi, garam, gula, air murni. Contoh satu campuran satu campuran yang paling dua adalah homogen dan heterogen. Contoh homogen air teh manis dan kuningan. Contoh heterogen air kopi dan udara. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menghasilkan praktek kami. Nah, yang pertama yang mana? Kami mencampurkan dengan air. Nah, apa yang terjadi? Jelaskan sama. Oke, tunjuknya ke sana. Kasih lihat temannya. Kasih tunjuk. Pegang. Ya. Apa yang campur dengan apa nih? Pewarna. Oke, bagaimana hasilnya? Dia tercampur dengan sempurna. Nah, oke. Selanjutnya apa lagi? Ya, kasih lihat temannya. Yang lain lihat deh. Yang lain. Ya, apa lagi? Garam dan air. Bagaimana hasilnya garam dan air? Ya, tidak campur rata karena ini kurang hati ya. Oke, lihat. Lanjut. Apa lagi? Tepung, bukan tepung. Kasih lihat temannya. Tercampur sempurna. Ya, tercampur dengan sempurna. Tidak ada endapan, yakin tidak ada endapan. Apa lagi? Dan air. Nah, apa yang terjadi di situ? Ya, tidak tercampur dia dengan air. Nah, kemudian lanjut. Minyak dan air. Kasih lihat temannya minyak dan air. Coba perhatikan nih temannya nih. Minyak dan air. Kenapa minyak dan air? Tidak sempurna karena tidak bisa dilakukan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawar binti Alamuddin, CGT Angkatan 7. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata pasca observasi pembelajaran. Di samping saya ada teman saya. Marcelina Andrian SPD. Nah, hari ini kami akan melakukan pasca observasi pembelajaran. Selamat siang Bu Marce. Selamat siang Bu Mawar. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah baik. Minggu yang lalu kita sudah melakukan pasca observasi pembelajaran, dan hari ini saya ingin bertanyakan apa saja harapan-harapan dan dari pertemuan kita hari ini. Dari pertemuan kita hari ini saya berharap ada umpan balik sharing tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran saya yang telah saya lakukan, kemudian apa hal-hal yang kira-kira menurut Ibu Mawar mungkin saya kurang atau mungkin ada yang perlu ditambahkan, seperti itu. Menurut kita lanjutkan, adakah hal-hal selain dari itu harapan tadi harapan Ibu mau mendapatkan hal baru yang bisa kita berbagi. Nah, selain itu adakah hal-hal yang ingin Ibu perbaiki dari rencana pembelajarannya Ibu? Untuk rencana pembelajaran saya terkait pelaksanaannya kemarin, saya berdasarkan observasi saya pribadi, di situ mungkin masih ada kurangnya koordinasi yang baik dengan siswa, karena ada yang terburu-buru ingin melakukan kegiatannya sehingga tidak tersampaikan informasi dengan baik. Akhirnya berjalannya dalam kegiatan dan kemudian bertanya kembali. Jadi itu kan tidak mengefisienkan waktu yang seharusnya sudah jelas di awal, tinggal mereka melakukan, ternyata pada saat pelaksananya baru ditanyakan kembali. Nah, ini yang kemudian mengambil waktu sehingga waktu tidak efisien. Kemudian ada juga beberapa anak yang mungkin tidak benar-benar fokus. Nah, itu awalnya mungkin apakah saya mungkin yang kurang memfokuskan dulu sebelum membagi kelompok itu atau bagaimana. Tapi yaitu karakter-karakter anak ini yang, dan cara saya juga mungkin dalam menyampaikan informasi agar mereka menerima dengan baik, seperti itu mungkin. Baik, dari kemarin observasi pembelajaran itu, apakah menurut Bu Marce tujuan pembelajaran Ibu Marce yang ingin capai itu tercapai? Kalau berdasarkan yang saya lihat dan setelah melakukan evaluasi, sebagian besar kurang lebih 80% tujuan pembelajarannya sudah tercapai, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu Marce, saya juga tadi sudah mengamati observasinya Bu Marce, dan alhamdulillah saya lihat itu sudah masuk di pembelajaran berdiferensiasi, walaupun masih ada satu yang belum. Itu sudah masuk dalam pada saat Ibu memberikan LKPD, itu sudah masuk diferensiasi proses karena setiap LKPD setiap kelompok berbeda. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi produk. Ibu Marce juga sudah berhasil melakukan bersama muridnya dengan ada 3 produk yang dihasilkan yang berbeda dari berdasarkan kebutuhan muridnya Ibu Marce. Sekarang bisa Ibu Marce ceritakan sedikit hal-hal yang baik atau peraturan baik yang telah Ibu lakukan, berikan, atau yang ada hal baik yang perlu dipertahankan, dan apakah ada hal-hal yang baik yang perlu ditingkatkan? Berkaitan dengan hal-hal baik, ini kan pertama kali saya menggunakan RPP berdiferensiasi, dan menurut saya sangat menarik karena selama ini saya menggunakan RPP kurikulum 2013, dan di dalam itu pembelajarannya bisa dibilang proses belajarnya sama, tidak ada perbedaan antara setiap siswa. Nah, ketika saya menggunakan RPP berdiferensiasi ini dan melaksanakannya, terjadi perubahan yang sangat besar menurut saya. Karena di situ anak-anak bisa memilih dia ingin belajar seperti apa dan mau melakukan apa. Sehingga sasaran dari tujuan pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Mereka bisa belajar dengan baik, mereka lebih fokus dengan apa yang mereka pelajari karena itu sesuai dengan keinginan mereka. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi hal-hal baik yang menurut saya yang bisa saya terapkan, sekalipun mungkin saya masih menggunakan K13, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin sudah bisa ya Bu Mawar kita menggunakan diferensiasi itu tadi yang disebutkan oleh Bu Mawar, proses dan produknya. Baik, tadi kamu melihat dari itu, kira-kira asesmen yang Ibu lakukan itu sudah berjalankah dengan baik? Bagaimana caranya Ibu melakukan asesmen terhadap peserta murid-murid Ibu di kelas? Asesmen di awal atau di akhir?
asesmen? Bisa di awal, bisa di proses, dan bisa di akhir. Kalau untuk asesmen di awal tadi karena berdiferensiasi proses dan produk, di situ saya selama ini melakukan observasi biasa saja, tapi saya belum punya semacam lembar untuk observasi yang formal. Selama ini hanya mengamati bagaimana ketertarikan dari beberapa kali saya melakukan pembelajaran. Saya di situ mengobservasi secara cuma melihat saja, tidak langsung mewawancarai, saya belum juga menyediakan lembar observasi seperti itu, hanya mengamati secara langsung saja. Nah, melalui itu ya kemudian saya menyadari oh ini anak memiliki ketertarikan di sini, seperti itu. Misalnya dia saya menyadari bahwa dia suka di audio, ada yang suka di visual, ada yang suka lebih langsung bertindak seperti itu. Tapi untuk observasi yang formal saya belum tahu dan jujur belum mengerti tentang itu. Kalau asesmen di akhir, selama ini saya hanya menggunakan evaluasi saja, evaluasi pembelajaran, kemudian ada rubrik juga tentang pelaksanaan, apakah itu juga sikap, kemudian juga tentang pelaksanaan kegiatan, apakah sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ada. Baik, ya. Saya juga kemarin sudah memperhatikan observasinya Ibu, dan benar Ibu juga melakukan semua 3 asesmen itu, asesmen diagnostik awal, di proses, dan akhir. Kalau di asesmen awal Ibu memberikan pertanyaan pemantik, nah disitu Ibu sudah mengetahui profil belajar murid Ibu. Kemudian yang kedua asesmen proses, pasal proses, iya Ibu mengamati setiap kegiatan yang dilakukan setiap kelompok, malah datang ke setiap kelompok untuk melihat hal-hal apa saja yang diperlukan oleh peserta didik. Dan juga asesmen di akhir Ibu menggunakan evaluasi untuk mengukur tingkat kemampuan murid Ibu. Iya, saya lihat semua berjalan dengan baik. Mengenai dan Ibu, saya juga melihat kemarin ada kegiatan refleksi dan itu sangat menarik sekali. Nah, menurut kegiatan terkait dan refleksi itu kan terkait dengan keterampilan sosial emosionalnya. Nah, terkait dengan KSE, kira-kira apa ini hambatan atau gangguan yang terjadi saat proses pembelajarannya Ibu? Secara emosional. Iya. Sejauh ini yang saya amati tidak hanya dari proses pembelajaran yang Ibu observasi saja, ya kalau saya lihat karakter kedisiplinan mungkin ya, ketika mereka melakukan tugasnya sudah dalam kelompoknya, tetapi masih saja mungkin ada sedikit yang melenceng dari situ, ada yang tidak mengikuti dengan baik, ada yang bahkan bermain-main, kemudian ada juga yang mungkin menghampiri temannya yang di tempat kelompok yang lain seperti itu. Jadi dalam segi karakter mungkin itu yang saya lihat dari siswa saya, kurangnya disiplin dalam melakukan tugas yang dia dikerjakan. Bagaimana dengan sikap menghargai pendapat di antara murid? Apakah masih ada yang perlu diperbaiki ataukah sudah bagus menurut Ibu? Menurut saya mereka sudah menghargai pendapat dari temannya, terbukti mereka mendengarkan dengan baik dan mereka juga mengapresiasi, mereka mau bertepuk tangan ketika temannya ada yang menaik untuk presentasi, mereka bertepuk tangan. Nah, dari situ saya mungkin bisa menyatakan bahwa mereka menghargai pendapat dari temannya. Oke, baik. Menurut pendapat saya, hasil observasi kemarin, diferensiasi Ibu sudah menggunakan strategi diferensiasi proses dan produk. Mungkin Ibu Marcia belum memahami apa itu diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu adalah kita menyiapkan materi atau materi ajar sesuai dengan profil belajar murid atau minat murid dan kesiapan murid. Kalau Ibu Marcia setelah kemarin itu sudah luar biasa bagusnya. Jadi konten maksud ini kita sebagai guru mempersiapkan materi yang berbeda setiap kelompok. Misalnya di profil belajar audio, saya lihat sudah ada, yaitu ada penayangan video-video, ada 2 video yang Ibu tayangkan, itu untuk yang kelompok audio dan visual. Yang mungkin belum terlihat adalah kinestetik. Terbukti mereka masih kebingungan saat mengadakan, walaupun di LKPD-nya itu ada tercantum tugasnya, cara strategis, cara-caranya, tapi tetap mereka Bu Marcia butuh demonstrasi pertama bagaimana cara-cara untuk melakukan langkah-langkah yang ada di LKPD-nya. Masih adakah yang Ibu ingin bicarakan? Kalau menurut saya cukup. Baik, menarik sekali Bu, luar biasa sekali. Terima kasih atas kesempatannya Bu Marcia, sudah siap mau
melakukan pasca observasi dan mau mengikuti instruksi dari saya membuat RPP dan mau menerima pengetahuan yang saya berikan dan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya, dan hari ini sudah bersedia lagi mengikuti pasca observasi. Terima kasih banyak. Cukup. Terima kasih Bu.